Hai, oke kembali lagi bersama saya ya, Mr. Ari. Pada video kali ini kita akan membahas suatu informasi yang sangat penting bagi teman-teman mahasiswa baru, khususnya pada masa pandemik ini ya. Oke, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Mas Menteri, yaitu Bapak Nadiem Makarim, sudah memberikan keputusan bahwa pada level perguruan tinggi untuk semester ini tidak diadakan kuliah tatap muka secara langsung ya. Yang artinya kita bagi teman-teman mahasiswa baru itu harus menyiapkan mekanisme teknik untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Tapi saya yakin ini akan menimbulkan suatu challenge baru bagi teman-teman mahasiswa baru. Kenapa? Karena posisi teman-teman mahasiswa baru ini agak berbeda dengan mahasiswa yang sudah lama maupun mahasiswa bangkotan ya. Kenapa demikian? Kalau mahasiswa lama itu otomatis dia sudah memiliki basic knowledge, artinya sudah memiliki informasi-informasi mengenai katakanlah kontak dosen, kemudian akademis dan lain sebagainya. Nah, kan tapi ini berbeda dengan teman-teman mahasiswa baru. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan ketika teman-teman mahasiswa baru yang notabene masuk ke dalam dunia yang lain ya, upgrade level dari siswa SMA menjadi mahasiswa baru, apalagi pada kondisi pandemik yang harus mengikuti perkuliahan secara online. Nah, yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah setelah teman-teman itu dinyatakan diterima, teman-teman itu harus aktif untuk melihat siakat atau web dari kampus tersebut. Khususnya nanti teman-teman harus aktif melihat atau mengecek siakat dari masing-masing fakultas. Misalkan teman-teman sudah mendaftar di fakultas sastra atau fakultas kedokteran, seperti impian saya dulu ya, tetapi tidak keterima ya, tidak masalah. Nah, di situ teman-teman harus ngecek secara berkala, tidak harus tiap detik, tiap menit juga, tapi berkala ya. Misalkan sehari, 2 hari, atau 3 hari. Sesuai dengan schedule yang sudah teman-teman dapatkan di awal. Kenapa perlu mengecek demikian? Karena biasanya informasi-informasi penting dari kampus itu akan di-announce, akan diumumkan melalui siakat atau web dari fakultas tersebut. Nah, kira-kira informasi apa yang akan didapatkan? Yang pertama, tentunya nanti di sana teman-teman akan mendapatkan kontak person dari dosen atau PA. PA teman-teman, PA itu apa? PA itu adalah wali studi. Jadi dengan mengetahui kontak person dari wali studi, teman-teman nanti bisa menghubungi wali studi untuk bisa berkonsultasi secara awal mengenai persiapan perkuliahan. Ya, tentunya nanti terkait dengan pengisian KRS. Nah, kalau sudah mendapatkan kontak person dari PA, ketika nanti teman-teman itu sudah di-announce KRS, tentunya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk bisa mengisi KRS. Nah, mestinya dalam pengisian KRS tersebut, teman-teman itu sudah mendapatkan akun siakat yang tentunya tadi sudah akan diberikan melalui, kalau tahun-tahun sebelumnya itu diberikan secara konvensional, tetapi kalau zaman pandemi sekarang mestinya akan di-share melalui informasi di siakat. Jadi jangan sampai terlewat siakat. Nah, tahapan pengisian KRS, apa sih yang harus dilakukan teman-teman setelah mengisi KRS? Biasanya pada awal perkuliahan itu masih paketan, jadi tinggal dicentang semuanya saja. Setelah selesai nanti sampaikan kepada PA-nya bahwa Pak, Bu, ini saya atau kami dan teman-teman sudah mengisi KRS-an. Mohon Bapak bisa mengeceknya. Itu tentunya dengan bahasa yang baik dan berterima ya. Nah, yang kedua, setelah teman-teman sudah mendapatkan kelas, misalkan kalau awal-awal itu biasanya 18 sampai 20 SKS, 9 sampai 10 kelas. Tentunya teman-teman nanti juga harus mengecek informasi siapa sih dosen kami, karena sekali lagi posisi teman-teman itu berbeda dengan mahasiswa lama ya. Kalau mahasiswa lamanya tentu sudah kenal. Misalkan ada dosen yang namanya Mr. Husin Al-Fatah, itu mestinya OKI. Ada dosen yang namanya Mas Ferdi, OKI. Ada dosen yang namanya Pak Furkon, yang itu. Tetapi berbeda dengan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru, gambarnya Pak Furkon koyo ngopo belum tahu.
gambarnya Mr. Husin Al-Fatah kayak apa belum tahu. Nanti kalau search Husin Al-Fatah itu yang muncul malah wajahnya orang Arab. Nah, ternyata bukan Arab, kan begitu. Jadi perlu dicari tahu kontak person dari dosen masing-masing. Butuhnya apa? Kok kita harus mencari tahu kontak personnya? Yang pertama, ya, ada beberapa kampus itu yang secara infrastrukturnya itu memang belum menyiapkan untuk proses pembelajaran secara daring. Artinya belum ada web khusus atau Moodle yang di-create untuk bisa mengakomodir mahasiswa langsung masuk ke kelasnya. Nah, ketika kondisi demikian, maka langkah yang paling tepat adalah teman-teman harus mencari info dari dosennya masing-masing. Kenapa? Karena setiap dosen itu biasanya memiliki preferensi web aplikasi yang akan digunakan untuk perkuliahan, ya. Tapi ada juga kampus-kampus yang memang sudah menyiapkan untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring. Misalkan UT itu memang sejak awal dia sudah memiliki web base yang bisa digunakan untuk perkuliahan, sehingga ketika mahasiswa KRS itu akan otomatis ke redirect ke kelas yang sudah dipilihnya. Tetapi memang seperti yang saya katakan tadi, belum semua kampus memiliki infrastruktur itu, sehingga menghubungi dosen menjadi hal yang perlu dilakukan. Ya, oke. Setelah menghubungi dosen, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah teman-teman join, ikuti informasi yang didapat dari dosen tersebut. Sekali lagi, ketika belum ada infrastruktur yang diberikan oleh kampus, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman akan mengikuti kelas-kelas secara manual. For example, if you are a student of Pak Furkon, bisa jadi nanti Pak Furkon akan menggunakan platform yang berbeda dengan Mr. Al. Misalkan Pak Furkon menggunakan psikologi. Nah, kemudian Pak Husin itu menggunakan platform lain, misalkan Edmodo atau Google Classroom. Artinya ketika Pak Furkon menggunakan psikologi, terus Pak Mr. Al menggunakan Edmodo, ya sudah ikuti saja. Jadi platformnya memang masih terpisah, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga harus bisa mengikuti kira-kira apa sih aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran. Pembelajaran itu kan bisa web based dan juga bisa face to face. Nah, kalau web based itu saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika face to face itu biasanya aplikasinya itu cukup menyedot memori. Nah, misalkan pakai Zoom, Pak Furkon pakai Zoom, nanti Mas Ferdi pakai Google Duo. Biasanya di awal-awal itu masih sering menggunakan itu. Tujuannya kenapa? Agar kita familiar satu sama lain. Mungkin di akhir-akhir sudah tidak pakai itu lagi ya. Yang selanjutnya. Nah, kemudian ketika sudah KRS, sudah kita tahu dia pakai Zoom ataukah pakai dia Google Meet atau pakai Microsoft Suite, semua aplikasi face to face daring tersebut itu nyedot kuota yang banyak, ya. Sekali lagi, nyedot kuota yang banyak. Oleh karenanya teman-teman itu perlu menyiapkan atau mencari provider yang kira-kira kuota friendly. Misalnya apa? Misalnya teman-teman bisa mencari, ini bukan iklan ya. Nah, syukur-syukur nanti ada iklan yang masuk ya. Bisa mencari Smartfriend. Kenapa Smartfriend? Karena Smartfriend itu bisa menyediakan kuota unlimited. Ya, kuota unlimited yang memang batasnya 1 GB 1 hari. Seperti itu. Jangan pakai provider yang pelit kuota, harganya mahal. Wah, itu nanti bisa baru setengah bulan sudah kehabisan kantong ya. Seperti itu. Nah, berbeda, tetapi beberapa kampus itu juga sudah join dengan beberapa provider. Misalkan nanti kampus A itu misalkan join dengan sudah kerjasama dengan Telkomsel, itu nanti biasanya akan ada subsidi kuota dari Telkomsel untuk kampus tersebut khusus menggunakan platform tertentu, itu ya. Nah, selanjutnya karena memang aplikasi tadi membutuhkan ruang yang cukup besar dan spesifikasi tertentu, gadgetnya pun juga harus mengikuti. Jadi mulai sekarang teman-teman bisa save money
Saya kira untuk anak zaman sekarang sudah tidak ada masalah ya mengenai gadget karena semuanya sudah gamer. Nah, kalau gamer otomatis untuk spek mengangkat Edmodo, spek mengangkat Google Meet, Duo, kemudian Zoom, kemudian Microsoft Suite itu sudah tidak ada masalah. Bisa jadi nanti teman-teman bukan hanya pakai satu, karena preferensi masing-masing dosen itu berbeda, gitu ya. Kemudian kalau sudah itu semua, maka langkah yang terakhir yang perlu disiapkan adalah sinyal. Ya, kenapa begitu? Karena saya sendiri dulu di daerah saya, ya saya itu dari daerah agak kampung ya, daerah saya itu ada sinyal baru sekitar beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya itu kalau mau cari sinyal kita harus ke gunung. Pun demikian bagi teman-teman yang memang di remote area, itu memang masih terjadi ya, di remote area bisa mempersiapkan, carilah spot-spot tertentu yang bisa menangkap sinyal dari provider yang teman-teman gunakan. Misalkan harus naik pucuk gunung, ya sudah ke sana. Misalkan harus naik pohon ke sana. Misalkan harus turun ke kota, ya sudah. Selama memang itu bisa dimanfaatkan untuk proses perkuliahan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu adalah tips, critical tips yang teman-teman wajib dan harus ketahui dan laksanakan agar bisa tidak salah langkah sebagai mahasiswa baru, khususnya pada masa pandemik COVID-19 ini ya. Oke, dari saya itu saja. Nanti tips-tips selanjutnya akan kita kasih pada video-video selanjutnya. Pesan saya dari saya, jalani jamu. Cayo.